Ya, syukur. Kita patut bersyukur pada Tuhan diberi hidup di Indonesia. Ya, syukur. Kata yang kadang kita lupakan, ya, sesuatu yang sering kita lupakan. Ya. Bahwasannya kita hidup sampai saat ini di bumi Indonesia yang luar biasa. Ya. Apa yang enggak kita syukuri? Indonesia aman, tentram, damai, ya, tidak dalam keadaan perang. Ya. Perpolitikannya juga relatif stabil, ya. Ekonominya juga cukup baik. Kalian bisa hidup tenang di Indonesia, bisa menimba ilmu dengan tenang, sebebas-bebasnya, setinggi-tingginya. Ya. Kalian mau menanam apa aja bisa, tinggal lempar bijinya aja tumbuh. Ada sinar matahari sepanjang tahun, ya, hujan, dan sebagainya, keindahan alam, tambang, dan sebagainya. Coba kalau kalian hidup di negara yang berkonflik, perang saudara, coba. Di Myanmar mungkin tetangga kita, nggak bisa hidup tenang. Ya. Ketenangan, ya, itu suatu anugerah juga. Negeri yang damai itu anugerah juga. Sebentar ya, ini. Ya, mohon maaf tadi ya, kakak saya nelpon. Ya, itu ya. Jadi apa-apa ya yang ada di Indonesia ini ya perlu kita syukuri. Keadaan kalian, kondisi saat ini, ya itu jangan lupa kalian syukuri. Ya. Kalian bisa sehat mengikuti kegiatan pembelajaran ini suatu anugerah juga, rezeki juga. Coba kalau kalian flu aja, sakit demam aja, kan kalian nggak bisa dengan enak mengikuti kegiatan pembelajaran. Posisi kalian saat ini sampai semester 6 di D3 Pajakstan, itu luar biasa. Berapa banyak, berapa ratus ribu ya anak seusia kalian yang menginginkan posisi kalian saat ini. Berapa banyak anak-anak seusia kalian yang di perguruan tinggi lainnya misalkan. Nanti kalau lulus dia belum tentu langsung dapat kerja. Apalagi ini banyak PHK, ya pandemi, sehingga krisis. Kalau kalian lulus nanti sudah dapat kerja. Kurang apanya coba? Bersyukur. Syukur itulah yang bisa menjadikan kita terus termotivasi, mengeliminasi demotivasi. Ya. Syukur itulah yang bisa mengerem hasrat kita untuk melakukan penyimpangan. Jadi nanti kalau cari pasangan pun itu pasangan yang pandai bersyukur. Itulah ya, syukur betapa luasnya makna syukur itu dan betapa sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kita rasa syukur itu. Itu ya, jadi kalau kalian merasa tidak termotivasi, terdemotivasi, merasa
terbebani dengan kuliah di stan gitu, ingat kata-kata syukur, ingat posisi kalian saat ini, yang mana tidak banyak orang yang seberuntung kalian. Banyak yang iri dengan posisi kalian saat ini. Ya, itu ya. Jadi ketika kemarin saya lihat di bimbingan akademik itu, waduh, ini saya ini, bahkan ada yang, apakah Anda ingin merasa bunuh diri ya? Aduh, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Oke, banyak beban, tapi itu nikmati saja. Jangan gini ya, yang lain aja bisa, kamu pasti bisa. Toh nggak mati kan kalau gini. Ya. Kalau kalian ingat rasa syukur, kalau kalian ingat posisi kalian saat ini, perjuangan kalian untuk masuk STAN, ya, rasa dimotivasi, belajar, mengerjakan tugas, itu akan hilang, akan tereliminasi. Ya paling nggak terkurangi lah. Kemarin ada yang nulis, Pak jangan banyak tugas-tugas gitu. Lagi sudah terbebani KTTA nih. Waduh, sampai kayak gitu. Ya, ya dijalani, ya dinikmati. Ya, kalau kalian bekerja nanti kalian akan kangen masa-masa seperti ini. Ya, memang banyak tantangan di masa pandemi ini, masa PJJ ini, ya. Tapi inilah kesempatan untuk belajar mengatasi berbagai tantangan itu, yang ini nanti akan menjadikan bekal di kehidupan kalian selanjutnya, ya, menjadi bekal ketika kalian bekerja, hidup bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi permasalahan-permasalahan ketika seperti ini PJJ, nanti di rumah seperti apa, nah itu kan bagaimana kalian memanage waktu, bagaimana kalian tetap memaintain motivasi kalian di tengah, ya, keterbatasan yang ada, ya, seperti itu ya. Baik, itu syukur lagu itu bisa memberikan kita introspeksi, renungan ya bagi kita semua. Ya, introspeksi, intrapersonal communication. Ya, bertanya pada diri kita, apakah kita sudah menjadi sosok yang bersyukur? Ya, rasa syukur itu bisa diwujudkan juga dengan, ya, kalian sudah enak hidup di Indonesia, ya, isilah ya masa muda kalian dengan hal-hal yang positif, belajar sebaik-baiknya, nanti bekerja ya bekerja yang amanah. Oke, baik, ini 30 sudah ini semua ya, udah masuk semua. Baik, saya administrasikan sebentar. KTTA-nya gimana? Sudah selesai? Sudah pada selesai? Sudah hampir selesai ya? Belum, Pak. Ya, ini masih 2 minggu libur ini kan bisa dimaksimalkan lah ya. Bisa, pasti kalian itu bisa, inilah kalian anak-anak pandai, anak-anak ya berbakat ya mengerjakan KTTA tuh bes gitu, cepat ya.
Baik, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa sesi Indonesia lebih luas, kita akan ke timur Indonesia, Indonesia bagian timur, ya, tepatnya di kepulauan di laut apa itu, Laut Arafura kalau nggak salah itu. Ada kepulauan apa itu di situ namanya? Ada yang tahu? Di Maluku Tenggara. Kepulauan? Kepulauan apa? Kalau dulu ada apa itu di berita kadang ada nama preman namanya John Kay. Itu ada dia kayak berasal dari sana ya, Kay Island ya, Kepulauan Kay ya. Situ ada tual ya, ada tual di situ. Sekitarnya ada dubu, ada saum laki. Nah di tual sendiri itu kalau kantor pajak itu kalau nggak salah ada KPP Mikro di situ ya, di bawah ini ya KPP Pratama Medan, kok Medan apa Ambon ya. Uh, Mungkin seharusnya Maluku Tenggara itu sudah bisa jadi provinsi sendiri ya, karena letaknya jauh dari Ambon ya. Seperti halnya Maluku Utara itu bisa jadi provinsi sendiri. Oke, kita lihat Tual ya. Tual ini mungkin lebih ke ada profil terkait KPPN di sana ya, bukan KPP ya. Kalau KPPN ya sampai ke daerah-daerah apa ini ya, yang jauh-jauh itu ya, asal masih ada instansi vertikal di situ masih ada KPPN. Kalau KPP kan lebih ke melihat ke potensinya ya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual berada di Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Letak geografis Kabupaten Maluku Tenggara menurut astronomi antara 5 derajat sampai 6,5 derajat lintang selatan dan 131 derajat sampai 133 derajat bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara kurang lebih 7.856,70 km persegi, dengan luas daratan kurang lebih 4.676.000 km persegi, dan luas perairannya kurang lebih 3.180,70 km persegi. Kabupaten Maluku Tenggara terletak di Kepulauan Kei yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Mempunyai banyak objek wisata yang sangat eksotis, terutama objek wisata pantai seperti Pantai Ngobloat yang lebih dikenal dengan sebutan Pasir Panjang. Merupakan pantai dengan pasir putih dan terlembut di dunia dengan bentangan sepanjang 3 km. Kemudian Pantai Murtafur, yaitu objek wisata pantai yang eksotis berupa pasir putih yang menjorok ke tengah laut dengan panjang sekitar 2 km dan memiliki lebar 7 meter. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang belum dieksplor dan dikelola dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosuras, Kepala KPPN 2. Dengan mengucap syukur alhamdulillah. Ya, itu tadi ya, Pak. Tual ya, nun jauh di sana, tapi sudah ada bandara ya di Tual itu. Nanti dari Ambon naik pesawat ATR 72 ya, biasanya maskapainya apa ya, Wings Air atau apa itu ya. 2 tahun lalu kita Kementerian Keuangan mengadakan rekrutmen di Tual juga ya, sebagai bentuk kehadiran Kementerian Keuangan di sana supaya anak daerah yang jauh di sana punya kesempatan yang sama untuk menjadi mahasiswa di PKN STAN. Ya, tapi sayang tidak ada yang lolos dari Tual. Ya, meskipun begitu, kehadiran kita di sana diapresiasi oleh pemerintah daerah setempat ya.
Ya itu tadi Tual, jauh ya dari Maluku itu mungkin lebih dekat ke Papua bagian selatan ya, atau ke Australia itu. Kalau di sana ini ya apa, ya jauh dari mana-mana ya, tapi pemandangannya tadi luar biasa, ada pantainya yang indah ya. Tapi kalau setiap hari ke pantai mungkin bosan juga ya. Ya, luar biasa tadi, pantainya putih, itu panjang, ada yang menjorok ke laut itu ya. Oke, itu Tual ya, yang mungkin jarang dikunjungi oleh kita. Ya, kita mungkin belum pernah ke sana ya, hanya lihat di televisi saja. Ya, itulah luasnya Indonesia, bahkan kita pun orang Indonesia saja belum tentu bisa, seumur hidup itu belum bisa itu mengitari semuanya. Bahkan mungkin lebih banyak orang asing yang bisa ini ya, traveling keliling Indonesia ya, daripada kita sendiri warga negara Indonesia. Baik, ngomong-ngomong tadi soal bersyukur, saya tadi agak lupa ya. Kita hidup di Indonesia itu wajib bersyukur. Karena apa? Tadi politik yang stabil, karena apa? Kita menganut sistem demokrasi. Nah, ini ada kaitannya dengan pokok bahasan kita hari ini adalah demokrasi. Ya. Bagaimana kita menikmati kebebasan berpendapat, berserikat. Ya, kita punya hak politik, hak hukum, ya, kewajiban di mata hak dan kewajiban yang sama. Ya. Jadi kita syukuri itu hidup di Indonesia itu. Ya. Kebebasan pers, ya. Coba kalau di daerah di negara yang otoriter, ya, kamu ngomong apa langsung ditangkap, penjara, gitu ya. Kalau di sini enggak, ya kita ada undang-undang ya. Kalau baru membuat kehebohan hoax kayak gitu, nah itu baru di ini ya, diproses sesuai undang-undang ya. Oke, kita masuk ke demokrasi ya. Sebentar saya share screen. Ya, demokrasi. Demos, kratos ya. Rakyat, kratos pemerintahan. Pemerintahan yang berasal dari rakyat. Pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Ciri-ciri demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara masyarakat yang mana warga negara berpartisipasi ya dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilihnya. Baik itu memilih anggota DPR, ya, DPR, DPRD, DPD, ya. Ataupun kita memilih secara langsung seorang pimpinan dari kepala daerah sampai dengan presiden. Ya, itu ciri-ciri demokrasi, mencerminkan kehendak rakyat, ya, mencerminkan partisipasi rakyat. Pemerintah menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi warga. Nah ini tadi yang kita syukuri, ya, kebebasan berbicara, beragama, berpendapat. Berbicara, ya, sekarang lebih bebas ya berbicara dalam alam demokrasi ini. Ya, meskipun kalau di kita masih ada batasannya terkait undang-undang ITE itu ya. Kenapa sih kita nggak bisa bebas banget seperti di Amerika? Di Amerika aja mencemooh, menghujat kayak gini-gini nggak dipermasalahkan. Bahkan untuk menghujat seorang pimpinan dan sebagainya, saling ini melontarkan kritikan yang tajam, nggak masalah. Ya.
Nah, kalau di Indonesia kita masih ada undang-undang ITE yang kemarin mau direvisi itu ya, kalau nggak salah itu. Karena ini ya banyak yang menganggap banyak pasal karet ya, sehingga seperti malah ini ya apa mengurangi ini ya ini demokrasi gitu ya. Tapi di Indonesia memang masih dibutuhkan terkait pengaturan dalam berpendapat karena apa? Kita tidak bisa selantang selugas di negara-negara barat kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat ya. Karena apa? Karena apa? Ada yang mau ini? Mengapa masih perlu diatur ya? Ini loh yang nggak boleh, ini ya yang boleh. Kan katanya demokrasi berbicara bebas gitu. Ya hak saya dong mau bicara apapun gitu. Silakan, ada yang mau berpendapat? Mungkin ada orang lain juga yang harus kita hormati, Pak. Ada orang lain juga yang harus kita hormati. Oke. Oke, yang lain silakan. Ya, terima kasih Dinda. Ya, ada orang lain juga yang harus kita hormati. Ya. Tapi kan nggak apa-apa. Ini kan kita bukan maksudnya untuk ini ya apa ini kan kita hidup di alam demokrasi bebas dong ngomong gitu. Oke, tapi kalau di Indonesia harus ada yang kita hormati. Kita orang timur menghormati orang-orang yang mungkin lebih tua, menghormati orang-orang yang punya posisi gitu, seperti itu. Atau yang lain, silakan. Kalau terkait background pendidikan gimana? Terkait background pendidikan, latar belakang pendidikan. Suatu statement, suatu pernyataan ya dalam misalkan di sosial media atau secara langsung gitu ya dari mulut seseorang ya, itu ya bisa ini ya diterima, dipersepsikan berbeda oleh masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia yang pendidikannya belum merata. Tingkat pendidikannya belum merata. Masih banyak yang lulusan SD, SMP, SMA ya. Belum sebagian besar belum pendidikan tinggi. Nah, perbedaan dalam mendapatkan pendidikan itu ya tentunya berbeda pula dalam memahami ya iklim demokrasi, memahami demokrasi, apa itu demokrasi. Ya, meskipun ya bicara menyakitkan atau semacam apa itu yang semacam menimbulkan kontroversi dan sebagainya ya kalau ini berpegang pada demokrasi ya ya semacam sah-sah saja tapi kan itu belum tidak bisa diterima oleh semua orang ya kalau mungkin orang berpendidikan tinggi lebih ini ya berpikir rasional lah ya ya kalau orang ngomong ya ya biasa aja gitu dianggapnya biasa nggak baperan ya toh mereka itu bebas mereka berpendapat gitu. Ya, tapi kalau orang-orang mohon maaf yang berpendidikan ya lebih rendah ya belum tentu bisa menerima seperti itu dan mudah tersulut emosinya ya, sehingga rentan terjadi perpecahan ya oleh karena itu masih perlu diatur di Indonesia apa-apa yang uh, ini boleh apa-apa yang nggak boleh gitu ya kalau di luar sana di negara barat yang sudah lama mendidikan demokrasi ya lebih bebas gitu lebih bebas dan mereka juga nggak terlalu baper gitu ya. Tapi Indonesia sekarang ini sudah lebih bagus daripada sekitar 2, 3, 4 dekade yang lalu terkait
demokrasi. Media sudah bisa lebih bebas, ya, lebih netral, karena media dalam alam demokrasi ini seperti halnya sebagai pilar yang keempat, ya, demokrasi. Ya, kan ada yudikatif, legislatif, eksekutif, ya, media ini ya yang sebagai kontrol, salah satu kontrol dari masyarakat. Coba kalau medianya memihak ke salah satu gitu ya, wah, ini bahaya. Media itu harus netral sebenarnya. Dan kalau media sudah dijadikan alat politik, waduh, ya, bahkan alat suatu partai untuk ini, waduh, ini ya, berbahaya karena bisa membentuk opini publik. Ya itu, kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat. Kita tuh di sini bebas, ya, beragama bebas, ya. Tapi, nah, kalau di negara demokrasi di Barat kan bebas, kamu mau beragama mau tidak, ya, karena mereka demokrasi liberal. Kalau kita demokrasi Pancasila, demokrasi tapi tetap harus berlandaskan asas Pancasila, prinsip-prinsip Pancasila. Bebas beragama, ya, tapi yang bagaimana? Ya, yang agama, ya, yang diakui di Indonesia ataupun, ya, yang sesuai dengan sila pertama, bahwa kalaupun kamu tidak memilih satu agama, kamu adalah orang yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak menghendaki warga negara yang ateis, tidak percaya pada Tuhan. Ya, itu, ya, kebebasannya di situ, beragama. Nah, ya ini ya, bersyukur ya kita bisa lebih gampang bebas berbicara, ya, di sini lebih bebas lah, ya, daripada dulu, meskipun memang belum sepenuhnya gitu ya. Coba kalau di ini negara-negara sosialis komunis gitu, di Cina coba lihat itu, ya, bahkan seorang Jack Ma gitu ya, Jack Ma tahu ya siapa yang punya, pendiri Alibaba. Alibaba, ya, benar sekali, ya. Dia aja mengkritik pemerintah Cina terkait sistem keuangan yang sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman. Udah langsung perusahaannya di ini ya, yang dia mau IPO and teknologis itu ya, itu digagalkan. Kemudian kemarin Alibaba juga di denda berapa ya, dari dengan isu monopoli ya, berapa miliar dolar. Kemudian Jack Ma sempat menghilang itu berapa bulan itu ya, kalau nggak salah itu ya. Pemerintahnya bisa ini ya, padahal dia orang yang berpengaruh, orang kaya. Itu yang terjadi di Cina sana. Banyak apa yang mereka lakukan terhadap semacam organisasi perkumpulan itu, kalau kalian ingat Falun Gong, itu juga dihambat, dilarang gitu ya, dijadikan semacam perkumpulan organisasi terlarang. Ya. Karena yang namanya komunis itu takut, ya, takut kalau ada yang mungkin jadi pesaingnya yang cepat diterima oleh masyarakat, ya, karena bisa menjadi suatu kekuatan gitu ya. Apa lagi ini? Bentar. Ya. Oke, coba kalau kalian lihat kemarin di berita di Korea Utara, ya, pejabatnya komentar kayak gini aja bisa dihukum mati. Itu loh soal pejabat dengan seenaknya kan. Negara bukan diatur oleh hukum, ya, rule by the law, tapi rule by the man. Ya, kalau pimpinannya nggak suka, ya wis, dia berhak menjatuhkan hukum sesuka-sukanya. Ya, itu jauh dari kata demokrasi.
Kalau besok ya kalian ini kan kebebasan bicara, berbicara, ya itu kan kaitannya nanti dengan kritik, saran. Kalau jadi pemimpin, ya, pemimpin entah itu nanti pemimpin daerah, pemimpin wali kota, gubernur atau presiden, who sekali di antara kalian yang ada yang jadi pemimpin atau paling enggak jadi pemimpin ini ya, pemimpin RT atau pemimpin rumah tangga ya. Jadilah pemimpin yang nanti kalau kalian menjadi pejabat misalkan di instansi kalian bekerja, jadilah pimpinan yang transformasional, transformational leadership. Salah satu cirinya apa? Pemimpin yang ramah akan kritik, ramah akan saran. Nggak masalah saya dikritik, itu malah kesempatan saya untuk mengembangkan kompetensi saya lebih jauh. Ya. Menurut kalian kritik itu bagus apa enggak sih? Saran itu bagus enggak sih? Kritik. Kritik itu bagus. Bagus jika membangun. Oke. Membangunnya yang seperti apa? Kan biasanya gitu ya, kalau di media itu boleh mengkritik tapi yang membangun. Gitu. Membangun piye? Ya berarti yang mengkritik harus memberikan solusi gitu. Nah, gini ya. Jadi gini. Kalau kamu berpikiran masih kritik yang membangun boleh, yang kamu anggap nggak membangun langsung kamu tebas gitu. Nah gini loh, ya. Jadi memang sebaiknya yang membangun, yang bagus seperti itu, ya. Tapi coba ditanamkan di pola pikir kita, ya. Selain yang membangun, kalaupun ya kritik itu semacam cacian kepada kita, semacam menjatuhkan kita, dan yang lain itu ya tidak perlu ini gampang tersulut emosi. Meskipun mereka seperti menjatuhkan ini ya tanpa memberikan solusi. Yang membangun itu kan katanya kan kritik yang memberikan solusi. Tanpa memberikan solusi, ya nggak apa-apa. Justru kita perlu berterima kasih pada mereka. Kenapa sih? Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Nggak hanya yang membangun saja. Karena selama ini kan sering dinarasikan yang membangun, yang membangun. Lah kalau setiap kritik harus kamu siapkan data yang luar biasa, harus kamu siapkan solusi yang efektif. Siapa yang mau mengkritik? Kalau nggak kayak gitu nanti langsung berurusan dengan hukum. Waduh, udah takut semua. Bukan pimpinan transformasional kayak gitu. Malah membentuk iklim ketakutan. Mengapa statement saya seperti itu? Boleh nggak setuju dengan statement saya? Nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi. Di kelas itu ininya diskusi kayak gini loh. Ya, silakan. Ini pagi-pagi diskusi lagi ini. Atau mau di breakout room ini kalian diskusi presentasi. Oke, coba saya pandu gini ya, saya pancing gini. Orang ya atau ini ya, kita sebagai manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Yang tahu ya, yang tahu kelemahan kita itu siapa sih? Saya tanya sekarang, siapa yang tahu kelemahan kita, detail kelemahan kita? Siapa? Siapa yang tahu kelemahan kita? Diri kita dan orang lain, Pak. Diri kita dan orang lain. Yang paling detail siapa? Yang tahu? Diri kita, Pak. Diri kita. Tapi ya seringkali diri kita itu denial.
menolak, tidak mengakui kelemahan kita, sering kita tutupi. Atau kita nggak sadar ya akan kelemahan kita, ya karena mungkin tidak ada yang mengingatkan. Kan mungkin kalau menurut kita tindakan kita baik, ya kita lakukan terus itu. Padahal menurut orang lain enggak. Apa sih yang menarik bagi kita terhadap orang lain? Saya tanya, kalian lebih tertarik akan kelebihan orang lain atau kekurangan orang lain? Jujur, saya tanya, kalian itu lebih tertarik atau lebih ingat kelebihan atau kekurangan orang lain? Kelebihan, Pak. Apa? Biasanya Apa? kelebihan, Pak. Biasanya kelebihan. Kelebihan, benar kelebihan. Kamu lebih ingat kelebihan atau kekurangan orang lain? Kalau kamu disakiti oleh teman kamu ingat kelebihannya? Kadang lebih banyak kelebihannya daripada apa yang dilakukan menyakitkan bagi kamu. Oh, tidak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Nah, kekurangan. Kita itu ya sebagai manusia ya, itu pada dasarnya itu lebih jeli, lebih tertarik, lebih ingat pada kekurangan orang lain daripada kita melihat kekurangan diri kita sendiri. Ya kan? Kalau suruh iri, suruh ini kan nomor satu itu manusia itu. Kalau suruh mengorek, mengupas aib orang lain kan nomor satu. Pantesan acara gosip itu laris manis, ya kan? Iya. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika kalian dikritik oleh orang lain, ya, even itu mereka menjatuhkan kalian, tidak memberikan solusi yang membangun, ya, itu mungkin ya kritik yang jujur, tidak ditutup-tutupi. Mungkin di lingkaran kamu, bawahan kamu, tidak ada yang berani mengungkapkan kritikan itu kepada kamu. Karena takut mungkin kamu akan kecewa, marah, dan posisinya akan tergeser. Sehingga mereka mengiyakan, bagus tindakan Bapak itu benar Pak, dia yang salah. Bagus, bagus, bagus. Jadi kata dalam tempurung. Jadi ini ya, nggak tahu kesalahannya. Jadi sebenarnya kalau ada oposisi itu bagus. Ya. Mereka kritikan-kritikan tajam tuh bagus. Nggak malah kita counter, kita ini. Ya kita counternya dengan apa? Dengan memperbaiki apa yang kurang dari kita, ya. Dengan aksi, bukan dengan cuma menjawab kayak gini. Tapi kalau memang ada yang sesuatu yang nggak benar, perlu kita klarifikasi. Tapi lebih banyak seringnya itu, lebih banyak ini loh, benernya loh. Karena mereka lebih tahu kekurangan kita. Yang di luar lingkar, ya misalkan lingkar kekuasaan kita itu mungkin yang paling jeli untuk mengamati kekurangan kita, kesalahan kita. Kalau seorang pemimpin abai dengan hal itu, menutup mata, bahkan malah represif, ya udah dia nggak berkembang sebagai seorang pemimpin, dia bukan pemimpin yang transformasional. Nah, jadilah seperti itu ya besok kalian ketika menjadi pemimpin. Jadi kalaupun dikritik oleh anak buah kalian, it's okay. Kamu anak baru kemarin sore kritik saya atau memberikan saran yang seperti ini. Jangan seperti itu. Itu mematikan kreativitas inovasi. Ya. Takut, ngapain aku capek-capek mengkritik, capek-capek memberikan saran, nanti aku anggap melawan, ya. Padahal ini sebenarnya niat bagus dari saya. Ngapain? Nah, itu akan mematikan ya inovasi, kreativitas,
saran-saran yang membangun. Jadi meskipun mereka menjatuhkan, niatnya tuh enggak ini ya, kalau lawan politik itu niatnya menjatuhkan ya seringnya, enggak apa-apa, di ini aja. Ya. Oh ternyata dia tahu seperti oh ya, ini kurang koordinasi antara ini dan dengan bawahannya. Ya nggak apa-apa, itu berarti ada masukan. Ini koordinasi kacau balau kayak koordinasi kelas kampung lah. Kayak gitu ya nggak masalah gitu. Ya jangan langsung baperan, jangan ini. Ya, ya seperti itu ya. Jadi kalaupun kalian dikritik di ini jangan tanggapi secara ini ya. Karena mungkin yang mengkritik kalian lah itu, kalian mungkin harus berterima kasih pada mereka karena diingatkan akan kekurangan kesalahan kalian yang sebenarnya, yang sejujurnya. Ya, itu. Jadi jangan dalam stigma kalian itu kritik harus yang selalu membangun, yang enggak. Kita bisa mengambil hikmah dari kritik yang mungkin ingin menjatuhkan kita bisa ambil hikmahnya di situ. Ya, sehingga apa? Kompetensi kita akan bertambah semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Ya. Kalau kalian dengan teman kalian, teman yang baik itu apakah mengiyakan segala tindak tanduk teman lainnya? Enggak kan? Iya, enggak. Tapi kan kalian males atau ngapain sih aku capek-capek nanti dia marah kita jadi putus hubungan teman. Kalau kamu teman yang baik ya kamu mengambil resiko itu. Nah tapi caranya, bagaimana sih cara mengkritik yang baik? Bagaimana berkomunikasi yang baik? Samakan dulu persepsi, ya. Apa sih yang menurut kamu empat mata gitu ya? Kalau mengkritik dengan teman empat mata ya. Jangan kamu kritik di hadapan umum, itu akan menjatuhkan, akan malah membuat kecewa, dia akan dendam sama hari karena dia merasa dipermalukan. Ya, tapi kalau suatu pemimpin gitu siap ya seperti itu di hadapan umum sekali. Tapi kalau sama teman ya itu empat mata. Apa sih yang kamu pahami dengan kritik, dengan saran? Menurutmu baik nggak saran kritik itu? Boleh nggak orang lain mengkritik kamu? Oh, boleh saja. Bagus ya, bagus. Saya malah mengharapkan kritikan itu. Oke, sekarang saya yang mengkritik kamu. Ada sesuatu yang mau saya ungkapkan. Mungkin kamu nggak ini. Dia langsung, oh oke silahkan. Nah, kayak gitu pelan-pelan gitu ya. Ini loh, ini bukannya untuk ini, tapi saya sebagai temanmu mengingatkan. Ya, karena selama ini pandangan orang-orang terhadap kamu itu seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ini terbawa sampai ke besok ke tempat kerja atau menjadi trademark kamu. Ya, ini kewajiban moral saya untuk mengingatkan kamu karena saya sayang pada kamu, saya ini sama kamu. Ya, pelan-pelan gitu. Ya, mungkin dia ketika mendapat kritikan itu dari kamu sakit atau kecewa. Tapi kalau dia orang yang berpikiran jernih, mungkin malam harinya, oh iya ya benar ya yang dikatakan oleh si ini. Ternyata selama ini saya salah. Itulah orang yang juga bisa berpikir jernih. Intrapersonal communication. Ya, seperti itu. Kamu juga nggak apa-apa. Kamu yang penting ada niat baik. Niatnya itu bukan menjatuhkan. Niatnya itu memberikan menjadikan teman kamu itu lebih baik, pribadi yang lebih baik. Ya, insya Allah nanti dia pun bisa berpikir jernih. Meskipun pada awalnya mungkin kecewa, siapa sih yang senang dikritik? Nggak enak dikritik itu, tapi kalau sudah terbiasa nggak masalah. Malah justru berterima kasih. Perlu banyak-banyak kritik untuk menjadikan kalian lebih bagus, bisa melangkah ke depan lebih baik. Ya, itu kan bagian dari continuous improvement. Ya, kalau dari nilai Kementerian Keuangan itu kesempurnaan, ya, menuju kesempurnaan. Oke, itu ya panjang lebar ini terkait kritik. Baik. Ciri yang lain adalah menegakkan rule of law. Ya, tadi rule by the law bukan rule by the man. Ya, jadi negara itu dijalankan berdasarkan undang-undang, bukan kekuasaan seseorang semata. Ya, ini juga untuk membatasi ya kekuasaan, misalkan kekuasaan presiden atau kekuasaan lembaga negara. Ya, rule by the law. Pemerintah mayoritas menghormati hak minoritas. Ya. Inilah ya menghormati pluralisme. Kalau kalian ya di Indonesia itu kita bersyukur. Di sini kita saling menghormati.
Antara mayoritas dengan minoritas tidak ada perbedaan dari pemerintah. Kalaupun di lapangan ada insiden itu hanya oknum, bukan pemerintah yang mendukungnya. Mau kamu agamanya apapun, dari minoritas atau mayoritas, sama haknya sebagai warga negara Indonesia. Kamu mau dari suku Jawa, ya, Melayu, ya, Bali dan sebagainya, ya, sama. Ya, meskipun kamu suku minoritas sekalipun sama hak dan kewajibannya. Dan kita sebagai warga Indonesia sudah ditanamkan sejak kecil, bahkan dari keluarga sebelum masuk, ini bahwa perbedaan itu hal yang biasa. Apakah ada di antara kalian yang menganggap merendahkan minoritas di sini? Maksudnya merasa kalian lebih superior? Enggak, ya. Saya yakin tidak. Kita kemarin dengar di Amerika bahkan yang mengklaim sebagai negara demokrasi, ya, negara paling demokratis, ya, ada yang menciderai. Apa itu kemarin? Ada peristiwa apa itu? Ya, peristiwa apa itu? Kan heboh, kan ramai kan di situ. Di tengah COVID ini malah ada kayak gitu. Ya masih ini ya, yang dulu yang penembakan atau yang apa itu, polisi kulit putih ini apa, warga kulit hitam itu ya, di ini sampai meninggal, itu memicu George Floyd atau siapa itu, memicu kerusuhan di berbagai negara bagian. Dan yang sekarang kaitannya dengan pandemi COVID, mereka menyalahkan siapa? Dan mereka benci sekali kepada siapa? Banyak, bukan ini ya oknum ya itu ya, tapi bukan semua warga masyarakat Amerika. Tapi semakin banyak orang Amerika yang benci terhadap siapa? Warga Asia, Pak. Warga Asia, iya. Asian hate itu. Jadi ada yang lagi naik kereta api dipukul, ditendang, ada yang mohon maaf dikencingi dan sebagainya, kayak gitu. Ya. Apa yang salah dengan pendidikan demokrasi di sana? Ya, yang merasa paling ini mereka. Ternyata seperti itu. Ya, masih banyak yang konservatif dan berpikir picik seperti itu. Ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Kita bangsa yang menjunjung demokrasi dan nilai-nilai budaya, ya, luhur bangsa kita. Karena itu demokrasi kita berbeda, kita demokrasi Pancasila. Tuh tadi, percaya adatnya Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, memanusiakan manusia yang lain. Ya. Bahkan bukan satu bangsa lain juga kita manusiakan sama. Karena itu sama-sama makhluk Tuhan. Luar biasa kita, ideologi kita itu runtut. Seperti itu. Coba kalau kalian hidup di Myanmar sana sebagai warga, siapa yang di kemarin sebelum ada kudeta itu, suku apa itu yang di ini, atau etnis apa itu yang diusir dari Myanmar, ya semacam, bahkan ada semacam genosida di situ. Apa etnis apa? Etnis Rohingya, Pak. Rohingya, ya betul sekali, Rohingya. Ya, etnis Rohingya. Memang secara fisik mereka berbeda dengan orang Myanmar. Tapi mereka sudah menghuni situ secara ratusan tahun. Di Bangladesh sudah tidak diakui sebagai warga Bangladesh. Di Myanmar mereka dianggap bukan warga Myanmar. Kasihan. Apakah itu? Kalau mereka punya jiwa ideologis semacam Pancasila, tadi yang misalkan sila pertama, sila kedua, ya, percaya adanya Tuhan, dan kalau percaya adanya Tuhan berarti manusia yang lain adalah manusia yang harus kita hormati, memanusiakan manusia meskipun berbeda warna kulit.
Dan yang disesalkan pemimpin Myanmar ketika itu siapa? Yang mbok-mbok itu Aung San Suu Kyi, ya, itu dianggap tidak berbuat banyak, dianggap diam saja. Padahal dia pemenang Nobel Perdamaian. Ya begitu, ketika sudah duduk di tampuk kekuasaan, lupa. Padahal dia pemenang Nobel Perdamaian. Banyak itu gelarnya di luar negeri, penghargaan-penghargaan yang dicopot karena kecewa. Dia tidak berbuat banyak atas ini kebencian terhadap etnis Rohingya di negaranya. Malah sekarang dikudeta. Ya, perang saudara di situ di Myanmar. Coba yang lain siapa coba kalau kayak gitu? Malah dikudeta coba kayak gitu. Ya itulah ya minoritas di Cina yang katanya sudah makmur seperti itu, tapi dalam politik mereka tidak punya hak yang sama. Pemerintah sangat berkuasa. Apa yang dilakukan terhadap bangsa Tibet? Apa yang dilakukan terhadap bangsa Uighur? Ya, Cina itu. Jadi ideologi kita tuh luar biasa Pancasila itu. Nggak ada yang namanya ideologi Pancasila itu kita meminggirkan minoritas. Tidak ada. Untungnya kita ideologinya Pancasila. Coba kalau ideologi komunis mau seperti itu. Sedikit-sedikit berantas, sedikit-sedikit ini. Apalagi Korea Utara ya, wah itu lebih keras lagi. Ngomong sedikit aja berbeda dengan pimpinannya, hukum mati coba. Apa enggak gila itu? Apa enggak takut warga negaranya? Kedamaian kita, ketenangan kita itu adalah di alam demokrasi yang Indonesia ini syukur, nikmat yang perlu kita syukuri. Jadi nikmat dari Tuhan itu enggak hanya perkara dari materi, uang, gaji belaka, tapi ketenangan hidup, ya, alam demokrasi ini juga nikmat dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk terdemotivasi ya dengan hal-hal yang seperti ya hal-hal rutin yang sepertinya ya semuanya bisa bisa diatasi lah. Kemudian kesamaan dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Ya. Bisa kamu punya hak untuk mencari kekayaan, mencari kesejahteraan tidak dibatasi. Ya. Kalau kamu effortnya lebih keras ya punya ini bisa mendapatkan yang lebih baik. Nah, untungnya di Indonesia ada demokrasi Pancasila, jadi tidak hanya dibiarkan bebas begitu saja, tapi ada hal-hal sesuatu hal-hal yang penting, yang urgent, yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara agar bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tambang-tambang itu, ya, dan sebagainya. Negara masih berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat kecil, tidak dibiarkan sebebas-bebasnya. Lawang di Amerika saja yang katanya demokrasi liberal aja nggak tutup mata juga kok sama rakyatnya. Biarin kena COVID sana. Itu The Fed kan mencetak uang banyak banget sampai semua itu dikasih uang kan warganya. Bahkan yang kemarin kalian dengar nggak berita ditangkap seorang hacker di Surabaya. Dia itu kerjasama dengan dia itu cuma mungkin pesuruhnya ya. Orang ininya yang otak intelektualnya tuh di India kalau nggak salah. Itu membobol itu sistem jaminan sosial di sana, di Amerika ya, dengan semacam phishing itu ya, mengirimkan SMS blast ke warga sana untuk mengakses ini, memasukkan nomor jaminan sosial dan sebagainya. Mereka bisa mengaksesnya sehingga mengambil uang bantuan dari pemerintah dalam rangka COVID itu.
dapat berapa itu banyak sekali. Nah itu otak pinter ini tapi digunakan untuk hal-hal yang nggak bermoral, ya memalukan, sayang sekali. Ya, tuh, oke, baik. Manfaat demokrasi, kesetaraan sebagai warga negara dalam hukum, politik, ekonomi. Ya, coba kalau di sana tadi di Cina saja tadi ya orang kaya Jack Ma aja tidak bisa mendapatkan kesetaraan dalam ini ya. Kalau pemerintahnya bilang enggak ya enggak gitu. Ngeri sekali di sana. Memenuhi kebutuhan umum. Ya, ini tadi ya bisa berusaha ini ya apa seoptimal mungkin yang memanfaatkan kreativitas inovasi ya. Enggak dihambat. Pluralisme dan kompromi ini terkait tadi kemajemukan ya, menghargai minoritas, perbedaan yang ada, menjamin hak-hak dasar ya dan pembaruan kehidupan sosial ya yang lebih smooth gitu ya, tidak melalui nanti semacam penjatuhan, kudeta, revolusi dan sebagainya. Ya, kalau kita setiap berapa 5 tahun bisa pemilihan presiden ya dengan lancar, dengan aman damai, ya seperti itu. Perangnya di sosial media. Nah. Pola perilaku yang dibutuhkan menjadi tuntunan norma dalam menilai demokrasi. Kesadaran akan pluralisme, akan pentingnya pluralisme. Kemarin saya putarkan ya video terkait Bhinneka Tunggal Ika itu pluralisme, kemajemukan, bagaimana manfaat dari kemajemukan itu, bagaimana kemajemukan itu malah menjadi penguat bangsa Indonesia ini. Ya, dan kita plural itu wajar, itu kan kehendak Tuhan. Ya, kemajemukan yang ada di antara kita itu kehendak Tuhan. Ya, kalau kita percaya adanya Tuhan, itu kita percaya itu kehendak Tuhan, ya kita menghargai manusia yang lain meskipun berbeda dengan kita. Ya. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Nah, ini pikiran yang sehat, jujur. Ya. Alam demokrasi tidak disertai dengan integritas yang tinggi, waduh, bahaya. Dan tidak disertai dengan pikiran yang sehat. Ya. Membuat keputusan dengan tidak pikiran yang sehat, waduh, bisa gelambiar. Padahal misalkan pejabat publik ya, pecandu narkoba, ya pikirannya nggak sehat. Ada kan wali kota yang ini masih muda gitu ditangkap ya karena terkait narkoba, sayang sekali. Ya, bagaimana bisa memikirkan rakyatnya kalau isinya fly terus kayak gitu ya. Sama juga ketika anggota DPR ya, DPRD membuat suatu peraturan ya. Kalau tidak diliputi dengan pikiran yang sehat ya, kebijakan aturan yang muncul ya nggak bagus, ya, nggak berkualitas, menimbulkan pro dan kontra. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga, masyarakat, dan sikap itikat yang baik. Ya, kerjasama dari masyarakat. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat mensukseskan demokrasi. Ketika ada pemilu, kalian berpartisipasi aktif untuk ikut dalam pemilihan umum. Ya, tidak cuek saja. Ya, karena suara kalian juga akan menentukan masa depan bangsa ini. Juga kerjasama dalam memantau, memberikan kontrol ya, pada pemerintah, mengingatkan. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, dewasa menghadapi, menyikapi segala sesuatu. Kalau dulu Gus Dur pernah bilang DPR kayak taman kanak-kanak, ya dianggap nggak dewasa, gitu ya. Pengen egonya masing-masing, menggolkan egonya masing-masing. Ingat, politik itu apa sih urgensinya? Hakikatnya itu apa sih? Politik kan semacam seni, cara.
untuk mewujudkan akselerasi kesejahteraan kemakmuran dalam masyarakat. Nah, tujuan akhirnya kan itu ya, meskipun berbeda partai, itu kan kayak berbeda alat saja. Tapi tujuannya sama harusnya. Kalau misalkan ada orang-orang itu sadar ya, bersikap dewasa dan berpikir jernih. Ya mereka ketika ada perbedaan pendapat dan pendapat itu muara akhirnya untuk kesejahteraan rakyat, ya nggak apa-apa. Jangan karena itu pendapat bukan dari pihaknya, maka dia tidak setuju gitu. Sehingga tidak jadi-jadi itu undang-undangnya, tidak jadi ini, padahal sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Seperti itu. Harus dewasa. Coba dulu di DPR pernah ada lempar-lemparan kursi kayak gitu. Sampai kayak gitu lu ngapain? Ya, karena merasa keinginan partainya nggak diwujudkan di situ. Ya ini kamu tuh bukan mewujudkan keinginan partai, tapi kamu sebagai wakil rakyat. Ya. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Nah ini moral, perlu moral. Ya. Jangan sampai ini ya tidak dilandasi dengan moral. Ya. Kalau nggak bermoral, waduh bahaya sekali itu. Ya, bisa demokrasi dimanipulasi, ya, atau ini ya pemilu dimanipulasi dan sebagainya bisa semacam itu. Ya, dengan kedok jadi kedok aja demokrasi ini. Udah pemerintahan kita sudah demokratis kok, kita menjunjung tinggi demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi adanya kontrol atas keputusan pemerintah, adanya kontrol. Ya. Kontrol kalau sekarang yang populer kontrol dari media massa. Yang tajam itu ini loh. Kalau kalian sekarang ini baca Tempo. Tempo itu lumayan tajam loh. Kemarin dia berani mengkritisi presiden, wakil presiden, ya, dan macam-macam itu. Kok nggak dibredel ya? Kalau di Orde Baru dulu dibredel udah. Karena sekarang masyarakat sudah melek, ya. Waduh, ini kalau dibredel ada apa ini dengan pemerintah? Ya, citranya bisa turun, ya, elektabilitasnya bisa menukik tajam nanti. Ya, oleh karena itu Tempo berani bersuara kencang gitu. Ya, kalau saya lihat itu di ini ya. Meskipun seringkali pemerintah memberikan klarifikasi gitu ya. Tapi tidak bisa serta-merta pemerintah sekarang itu untuk beredel membungkam media massa itu lebih karena zamannya sekarang sosial media dan sebagainya mudah viral dan sebagainya dan lebih transparan. Jadi harus berhitung benar kalau mau membungkam suatu media. Ya. Kontrol ya atas keputusan pemerintah. Kontrol akan undang-undang ya yang akan diundangkan. Dulu yang rame itu apa dulu yang tahun berapa itu ya? Akhir tahun 2019 ya. Rame apa itu? Yang demonya di Jakarta itu wah ada dari mahasiswa sampai anak SMK. Dari Aukarin sampai siapa itu ya datang itu demo apa itu bagian dari kontrol. Demo apa? Maksud kalian udah lupa? Kalian masih di stan ini masih kuliah normal itu kalian masih tingkat berapa berarti? Tingkat 1 mungkin ya atau tingkat 2 mungkin. Demo apa itu? Demo apa? Demo? Wah kok masa lupa baru terjeda COVID kok sudah lupa. Pilpres. Pilpres? Bukan Pilpres. 2019 Pilpres kan udah selesai. Cipta Kerja. Apa? Yang KPK, Pak. KPK ya, tapi bukan itu yang jadi utamanya. Dan KPK kan
Cool kan sekarang kan undang-undangnya KPK. Apa yang rame itu? Ya, undang-undang yang apa? Mau draft revisi KUHP. KUHP, Pak. Iya, KUHP. Iya, itu kan luar biasa kan. Ada ini hak-hak wanita nanti terzalimi atau apa itu banyak itu dulu kan dipublish di media massa tuh ini loh poin-poin ini loh. Kok iya kok kayak ngawur kayak gini. Wah, ada yang ini macam-macam ramai. Akhirnya kan tertunda kan sampai sekarang. Nah, dan nggak susah masa sekarang ini ya. Ini ada teleponnya siapa lagi nih? Oke, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Nah, ini pemilu ya yang jujur dan adil. Ya, kalau dulu ya itu uh, apa yang menang tuh sudah kelihatan gitu. Yang menang tuh Golkar gitu ya. Yang menang tuh Golkar. PNS saja memilihnya Golkar. Bisa ketahuan loh kalau PNS nggak milih Golkar itu. Ya, nggak tahu caranya bagaimana. Kelihatan itu. Bisa kena hukuman disiplin nanti. Ya. Dan partai-partai yang lain P3 ataupun PDI kan dulu 3 partai ya. P3 itu nomor 1, Golkar nomor 2 dan PDI nomor 3 ya nomor urutnya itu. Jadi apa? Ini apa sih? Sebentar ya, ini ada yang agak urgent. Oke, yang ketiga ini adanya hak memilih dan dipilih. Ya, kita bisa memilih ya dengan bebas. PNS pun bebas milih ya dan dipilih. Ya, kita juga bisa sebagai warga negara Indonesia bisa mencalonkan diri ya menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, wali bupati ya, bahkan presiden ya. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Nah, ini
Ya, kalau sendiri-sendiri diancam ya siapa yang mau ngomong, mau sumbang saran, mau mengkritik. Bahaya kalau seperti ini. Ketika nanti jadi pemimpin jangan tadi ya, jangan langsung kecewa atau marah dengan kritikan dari bawahan atau ini ya, atau orang lain. Adanya kebebasan mengakses informasi. Nah, ini ya, di Indonesia kita gampang sekali mengakses informasi. Bahkan sampai informasi-informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, ya. Kalau kita filternya yaitu tadi. Oleh karena itu penting untuk memahami Pancasila sehingga kita sendiri yang bisa memfilter. Kalau kita menunggu filternya dari negara, pemerintah, kadang lebih cepat ini ya, website-website itu bertransformasi ya secara dinamis ya, daripada kita diblokir 1 tumbuh 1000 ya. Seperti itu ya. Coba di negara lain mengakses informasi itu tidak semudah di Indonesia ya. Misalkan coba di Cina gitu ya, itu aja dibatasi ya. Kamu searching, googling dengan kata yang sensitif gitu sudah keblok. Dan mereka kan menggunakan ini ya, web browser dari mereka sendiri dan sebagai search engine mereka, ya, Baidu dan sebagainya itu ya, agar mereka bisa mengontrol warganya. Ya. Itu jadi negara terlalu mengontrol itu nggak bagus juga. Ya. Timbul ketakutan, ketidaktenangan pada masyarakat. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Nah, ini bebas berkumpul berserikat. Ya. Ini membentuk partai politik juga bisa asal sesuai dengan undang-undang persyaratannya. Parameter demokrasi sebuah negara, pembentukan pemerintah melalui pemilu, ya. Jadi pemerintah dibentuk melalui pemilu. Kadang-kala di negara lain itu menganggap wah ini pemilunya tidak jujur, manipulatif, ya. Seperti yang terjadi di Myanmar itu kan latar belakangnya karena pihak militer menganggap pemerintah sipil memanipulasi hasil pemilu. Ya, padahal belum bisa dibuktikan. Ya, terlalu lama, mungkin langsung aja dikudeta gitu ya. Di Indonesia untungnya tidak ya. Sistem pertanggungjawaban pemerintahan, ada sistem pertanggungjawaban pemerintahannya ya. Jadi kalau dulu presiden bertanggung jawab kepada MPR ya. Kalau sekarang ya bertanggung jawabannya berdasarkan yang sudah diatur dalam undang-undang ya. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara ya, agar tidak tumpang tindih ya, dan tetap ini ya distribusi kekuasaan biar independen ya, semacam trias politikanya itu ya, yudikatif, legislatif, eksekutifnya. Pengawasan oleh rakyat. Nah, ini yang lebih populer sekarang ya dari media massa ya, itu cerminan pengawasan rakyat. Berdasarkan cara menyatakan pendapat ada demokrasi langsung ya. Demokrasi langsung di sini itu bisa diartikan masyarakat memilih secara langsung misalkan presiden ya, presiden, atau demokrasi langsung di sini yang secara harfiah ini ya, bahwasanya masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Kalau itu di sebuah negara yang besar kayak gini nggak bisa. Ya, kalau negaranya kecil atau cuma sekelompok penduduk 40, 50, 100 atau 1000 mungkin bisa langsung gitu ya. Tapi kalau negara besar nggak, harus melalui demokrasi perwakilan tentunya. Ya langsungnya ya langsung untuk memilih presiden. Itu aja. Demokrasi tidak langsung ini yang melalui perwakilan itu tadi memilih anggota DPR, ya, DPD, DPRD. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung rakyat. Nah, ini ada di beberapa negara Eropa ya kalau seperti ini. Ada referendum wajib, misalkan itu karena akan merubah suatu norma dasar atau undang-undang dasar. Itu kan hal yang krusial.
itu perlu pendapat ya DPR-nya, itu perlu pendapat dari masyarakat. Ya, masyarakat melakukan referendum, diubah atau tidak. Nah, macam itu. Atau referendum yang tidak wajib. Ya, kalau suatu produk hukum misalkan dilempar oleh DPR ke masyarakat, itu tidak ada tanggapan dari masyarakat sampai batas waktu yang ditentukan, langsung bisa disahkan oleh DPR. Atau referendum konsultasi, ya, masyarakat dianggap tidak tahu tentang materi peraturan atau undangan yang sedang dibuat, oleh karena itu dikonsultasikan ke para ahli hukum saja. Macam itu. Di buku ada itu ya. Berdasarkan prinsip ideologi demokrasi liberal, ya ini menitikberatkan ke hak-hak individu, ya persamaan di dalam berpolitik juga, ya. Demokrasi rakyat ini lebih menitikberatkan ke persamaan nanti dalam hak sosial ekonomi, ya. Demokrasi sistem parlementer dan presidensil, ya sudah familiar kalian, parlemen ini jelas, ya ini seperti halnya perdana menteri nanti bertanggung jawab pada parlemen, ya dipilih oleh parlemen, ya. Parlemen kedudukannya sangat kuat di situ, ya bisa memberikan mosi tidak percaya pada kabinet, ada perdana menteri. Demokrasi sistem presidensial seperti yang kita anut sekarang ini, ya Presiden berhak memilih memberhentikan menteri, presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, ya. Itu. Kalau sistem parlementer juga itu kepala negara juga berbeda dengan kepala pemerintahan. Kalau presidensi kan kepala pemerintahan, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Legislatif, eksekutif, yudikatif, kekuasaan membuat undang-undang, legislatif, eksekutif menjalankan, yaitu pemerintah, yudikatif mengadili, ya jalannya pelaksanaan undang-undang. Nah dulu ketika masih undang-undang dasar yang lama, UUD 1945 yang asli, di situ kedudukan eksekutif sangat kuat, bahwasanya dia presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Jadi masuk ke ranah kewenangan DPR, presiden itu, fungsi pembuat undang-undang. Kalau sekarang kan presiden bisa mengusulkan semacam draft rancangan. Ya, kalau dulu presiden yang buat, DPR tinggal ketok palu aja persetujuan. Ketika kekuasaan tersebut harus dijalankan secara independen oleh 3 badan lembaga yang terpisah. Oke, kita coba lihat potret demokrasi di Indonesia, ya seperti apa, ya dinamikanya. 71 tahun sudah Indonesia merdeka, beragam varian demokrasi telah diterapkan di negeri ini. Dan kita bersama berharap wajah demokrasi yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap menjadi acuan dan semakin matang di negara tercinta kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah menganut paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandani demokrasi. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator
dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi, serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Beralih ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Demokrasi di era ini dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Sekilas mungkin terlihat serupa dengan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, di era demokrasi Pancasila ini, demokrasi seolah dipaksakan. Kebebasan berekspresi pun dibungkam tanpa ampun. Azas tunggal menjadi keresahan bersama sebagian besar gerakan massa berideologi lain. Saat itu, demokrasi ala Soeharto sungguh menjadi sebuah ilusi. Sebuah fatamorgana demokrasi yang menakutkan. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Orba digulingkan, demokrasi konstitusional menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, di era kebebasan ini, demokrasi yang diusungnya justru hanya bisa berujung pada semangat egosentris, kebrutalan opini, semangat saling menguasai. Semua orang semakin banyak bertingkah, partai politik tumbuh subur bak jamur. Ratusan orang menghendaki dirinya menjadi pemimpin. Di satu sisi, demokrasi secara langsung memang patut untuk dipertahankan. Namun kenyataannya, demokrasi terhempas dalam oligarki kekuasaan. Kekuasaan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan. Penguasa selalu mengambil kebijakannya atas nama rakyat yang kerap berujung pada kepentingan sepihak yang tentu saja bukan kepentingan rakyat. Hari ini, episode demokrasi semacam itu masih tampak di layar-layar publik. Kapankah tontonan semacam itu usai? Dapatkah demokrasi dihadirkan dengan wajah yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Semoga saja di umur Republik yang ke-71 ini, kehidupan demokrasi Indonesia semakin matang dan tentu saja rakyat pemilik kuasa sesungguhnya. Baik, rakyat sebagai pemilik kuasa yang sesungguhnya atas demokrasi. Ya, mampukah menampilkan demokrasi yang matang? Ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tadi dinamika demokrasi sejak Orde Lama sampai sekarang, ya, bahwasannya dulu ketika Orde Lama tadi ya ada beberapa penyimpangan di situ ketika demokrasi terpimpin, ya, bahkan di situ ada presiden ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, nah itu penyimpangan juga itu. Menyingkirkan tokoh-tokoh yang kritis di situ. Karena memang kekuasaan itu kayak candu ya, kayak candu. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ini membatasi kekuasaan presiden hanya 2 kali masa jabatan atau 10 tahun. Ya. Ketika demokrasi memakai ini ya, demokrasi Pancasila.
Kalau demokrasi terpimpin itu tadi bukan dipimpin oleh satu orang gitu, enggak, maksudnya bukan seperti itu, tapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Konsepnya bagus, tapi pelaksanaan praktiknya yang banyak penyimpangan. Ya. Nah, demokrasi Pancasila juga gitu, bagus. Demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila, itu Orde Baru. Ya. Sebagai pengawal penjaga kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam prakteknya juga banyak penyimpangan di situ. Ya. Nah, sekarang demokrasi, ya sekarang ini demokrasi konstitusional, ya demokrasi Pancasila juga sekarang ya, berdasarkan Pancasila dengan berbagai perubahan. Ya, tadi dilihat ya banyak orang yang ingin menjadi pemimpin, ya. Tapi dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik, misalkan. Coba sekarang ini menjadi bupati, ya, menjadi gubernur, ya, seringkali berbiaya mahal. Ya, bahkan ada oknum-oknum yang melakukan serangan fajar misalkan, atau inilah money politik. Ya. Kalau money politik itu menjadi bupati dengan money politik seperti itu, modalnya berapa? Nanti dia harus mengembalikan dari mana? Ya dari apa? Dari korupsi. Ya. Macam itu. Kalau dulu ketika Orde Baru itu yang saya ingat, bupati itu dari mana bupati itu? Apakah dipilih seperti sekarang ini? Gimana? Bupati gimana dulu itu? Saya belum lahir, Pak. Ya, belum lahir. Kalau dulu, ya yang namanya bupati, gubernur, itu gimana proses pemilihannya? Ada pemilihan? Ditunjuk bukan, Pak? Ditunjuk, betul sekali, ditunjuk. Dari apa biasanya? Dari golongan apa? Dari golongan apa? Bupati dan gubernur itu? Ada yang ingat atau ada yang jeli atau ada yang pernah membaca? Sebagian tentara, besar. Pak. Ya apa? Tentara, Pak. Tentara, ya benar sekali, tentara. Ya. Tentara khususnya Angkatan Darat. Ya, jadi kalau bupati itu, kalau kamu misalkan berkarir di Angkatan Darat ya, jadi kolonel, itu udah jabatan bupati itu udah di depan mata. Gubernur itu paling enggak Maijen, ya Maijen, bisa Letjen, ya itu gubernur. Ya. Jadi tentara dulu yang ini, ya dari ABRI dulu itu. Bukan dari rakyat sipil, enggak. Sehingga apa? Dulu ketika bupatinya bukan dari orang setempat, mereka tidak tahu permasalahan apa yang ada di situ, apa potensinya kurang menguasai, dan sistemnya pun tersentralistik, program-programnya sudah given dari pusat. Bupati tidak ada semacam nanti kewenangan untuk inovasi gitu, enggak. Apalagi mereka juga tidak warga setempat. Misalkan di sini bupatinya dari orang mana gitu aslinya. Kan berarti sense of belonging, rasa untuk memiliki, membangun daerah tersebut kan kurang. Akhirnya ya daerah itu ya stagnan kayak gitu aja, biasa. Adem ayem tentrem iya. Tapi ya gitu stagnan gitu aja. Pokoknya program itu dari pusat, sentralistik. Ya, itu memang tenang ketika Orde Baru itu ketenangan, nggak ada apa-apa itu, enggak, semuanya itu semacam kayak apa ya teratur, sudah direncanakan dan sebagainya gitu. Tapi tidak kreativitas, inovasi, misalkan daerah ini moncer karena prestasi pimpinannya dalam ini nggak terlalu terlihat seperti itu. Mungkin ada satu dua tapi enggak ini ya. Oleh karena itu kan semangatnya di perubahan di amandemen Undang-Undang Dasar itu kan ada semangat otonomi daerah juga, agar daerah bisa berkembang sesuai dengan potensinya.
tidak dipaksakan kebijakan dari pusat. Itu dulu ya ketika Orde Baru. Ya, sekarang ini malah muncul raja-raja kecil di daerah. Ya. Nah, karena diberi kewenangan yang luar biasa, malah raja-raja kecilnya itu bupati ya, bupati, bukan gubernur ya. Kan yang punya daerah kekuasaan langsung bupati. Ya, tapi sekarang sepertinya banyak perda-perda itu yang dicabut oleh pemerintah pusat sehingga ya untuk mengurangi itu tadi ya, dominasi raja-raja kecil daerah itu tadi. Ya. Oke, itu potret demokrasi di Indonesia itu 98 luar biasa itu proses yang terjadi 98. Ya, kalau saya kebetulan nggak di Jakarta, kalau yang di Jakarta ngeri itu bakar-bakaran dan sebagainya. Kalau saya di daerah cuma lihat di TV, oh di Jakarta ada bakar-bakaran kok. Kalau di daerah itu mungkin cuma di Solo atau di mana itu ya yang ada bakar-bakaran juga. Tuh, mahasiswa menduduki gedung DPR MPR di gedung Kura-Kura itu. Saya masih kelas berapa itu ya dulu? Kelas 2 SMP, mau masuk kelas 3 itu. Pas Pak Harto lengser tanggal 21 Mei itu masih ingat saya. Pidato pagi-pagi, apa ini? Oh, Pak Harto lengser. Nggak menduga sama sekali. Dan mahasiswa langsung bersorak-sorai itu di gedung DPR MPR itu. Ya, oke, ini biasa. Ya, sistem politik demokrasi di Indonesia, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Ya. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Ya, republik, ya, pemerintahan yang berasal dari rakyat, ya. Sedangkan sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh presiden. Ya. Negara Asia Tenggara yang mirip dengan Indonesia mana pemerintahnya presidensial? Bentuk pemerintahnya republik dan pemerintahnya presidensial. Mana tetangga Indonesia? Di ASEAN. Filipina. Filipina, ya Filipina. Ya, betul sekali Filipina. Kalau Singapura itu apa? Singapura itu? Singapura kepala pemerintahannya siapa? Perdana Menteri ya, Pak? Perdana Menteri. Kepala negaranya? Siapa? Presiden, Pak. Presiden. Ya. Kalau nggak salah Presiden Singapura itu perempuan ya sekarang ya? Dari ini ya, Melayu ya. Dulu katanya pernah jualan nasi Padang atau apa gitu. Ya. Ya. Kalau Malaysia, bentuk pemerintahannya apa Malaysia itu? Bentuk pemerintahannya? Republikah? Kayak Thailand. Itu bentuk pemerintahnya apa itu? Monarki konstitusional. Ya, dia kan ada kerajaan sebenarnya. Nah, kalau di Malaysia itu kepala pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri, kepala negaranya dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh ya paling nggak kita tahu lah negara tetangga kita ya. Raja, ya. Raja. Kalau Malaysia itu kan gantian kepala negaranya. Nanti periode ini raja mana, apa raja entah negara bagian apa, Kelantan, Kedah, Penang, atau mana itu Perak atau mana itu. Ya. Oke, presiden dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya, kita ya ini presidensil, kabinet, oke. Parlemen terdiri dari DPR dan DPD, pemilu sistem partai, oke. Ini sudah hampir selesai ya. Nah ini. Bentar saya cek dulu ya. Ini sudah saya save belum? Oke, sudah 30 sudah. Oke.
Ini dulu orang Malaysia inilah ngiri dengan kondisi demokrasi di Indonesia, tapi sekarang di Malaysia lumayan lah sudah perkembangannya. Lebih 100 juta orang yang akan mengundi di jiran kita, iaitu tetangga kita, iaitu Indonesia, 9 bulan ini untuk memilih presiden mereka. Saya ingin terus bersama dengan saudara Karim Raslan. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam. Bagaimana Ramadan di Indonesia? Tentu meriah sekali. Oh, meriah dan sangat padat sebelum buka puasa. Di mana-mana pun padat. Mungkin buka puasa itu juga jadi tempat untuk berkempen ya Pak Karim. Oh, pasti dong. Setelah tarawih. Pak Karim, kalau Pak Karim boleh berikan kita sentiasa. Mohon maaf, ini ya sudah selesai. Ya mungkin lain waktu aja ya. Ini di Indonesia ada parlementer terpimpin. Oke, nanti kita bahas mungkin minggu depan ya, kita tambahkan ya. Oh, bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi ya, kita libur ya. Baik, pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga ini bisa dibaca ya sendiri ya. Baik, selamat berlibur 2 minggu ke depan ya. Yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Ya, saya nggak bisa ngumpul dengan keluarga inti saya ya. Mohon maaf lahir batin, saya duluan ya. Ya, jika ada hilaf salah kata tindakan saya. Ya, semoga kalian ya dalam liburan itu sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan, bisa sambil menyelesaikan KTTA ya, biar nggak diburu-buru nanti. Semoga lancar ya penyusunan KTTA-nya. Sampai jumpa 2 pekan lagi, 2 pekan ya liburnya ya, 2 pekan lagi. Iya Pak. Semoga tetap sehat, nggak ada yang sakit. Kadang Lebaran nanti kalap makannya, mau jadi sakit, atau malah keluyuran kemana-mana ketemuan sama temennya. Waduh, ya tetap jaga kesehatan. Baik, bisa saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Oke, ya. Oke, saya akhiri ya. Iya Pak.